Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajaran. Yang terhormat Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Pandu Restu Pamuji. Di sini saya akan Pandu Restu Pamuji dari kelompok 1. Di sini saya akan presentasi tentang materi merancang topologi jaringan. Yang pertama ada konsep jaringan dasar komputer. Dalam dunia komputer, jaringan dasar adalah praktek menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer dalam suatu sistem jaringan secara bersamaan untuk bertujuan berbagi data. Jaringan dibangun atas dasar sistem jaringan komputer, yaitu paduan antara perangkat keras jaringan komputer, perangkat lunak jaringan komputer, dan protokol jaringan komputer. Salah satu cara mengkategorikan berbagai jenis desain jaringan dasar komputer adalah dengan ruang lingkup atau skala mereka. Untuk alasan historis, industri jaringan mengacu pada hampir setiap jenis desain dan jenis area jaringan. Contoh konsep jaringan diantaranya yaitu LAN Local Area Network, WLAN Wireless Local Area Network, WAN Wide Area Network, MAN Metropolitan Area Network, PAN Personal Area Network, dan DEX Area Network. Selanjutnya ada jaringan untuk kebutuhan bisnis. Di dalam dunia bisnis terkenal pula istilah network. Umumnya istilah ini lebih sering disebut dengan networking. Sebenarnya istilah yang satu ini memiliki arti yang sama, yaitu jaringan yang memperluas suatu bisnis. Network dalam dunia bisnis menjadi suatu langkah awal yang sebenarnya merupakan fondasi dasar bagi pembisnis dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Selanjutnya ada topologi jaringan dan jenisnya. Pengertian topologi. Secara sederhana, pengertian topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel atau nirkabel. Beberapa ilmu di bidang teknologi pernah menjelaskan tentang pengertian topologi dalam jaringan komputer tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, Szymon Maciejewski. Menurut Szymon Maciejewski, pengertian topologi jaringan adalah seperangkat komputer yang saling terhubung secara bersamaan satu dengan lainnya dengan tujuan utama yakni untuk saling berbagi sumber daya. Yang kedua dari Jafar Nur Yudianto. Menurut Jafar Nur Yudianto, pengertian topologi jaringan adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komputer yang didesain untuk bisa saling berbagi sumber daya atau printer CPU, berkomunikasi, dan bisa mengakses informasi atau pengemban web. Yang ketiga dari Umi Proboyekti. Menurutnya, pengertian topologi jaringan adalah suatu sekumpulan teknologi yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melakukan tugasnya. Contoh, dua buah komputer dapat dikatakan terhubung jika keduanya
bisa saling bertukar informasi. Bentuk koneksi tersebut bisa melalui kawat tembaga, fiber optik, gelombang mikro, dan satelit komunikasi. Yang keempat, dari Abdul Qadir, menurutnya pengertian topologi jaringan adalah suatu hubungan dua buah simpul atau umumnya berupa komputer atau lebih yang tujuannya utamanya yaitu melakukan pertukaran data. Selanjutnya macam-macam topologi jaringan atau jenisnya. Yang pertama topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini memakai kabel koaksial pada sepanjang nodal klin dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Yang ketiga, topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Yang keempat, topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub dan switch. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya, topologi peer-to-peer memakai suatu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Yang ketujuh, topologi linier. Topologi linier atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambung pada setiap komputer. Yang kedelapan, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Selanjutnya ada penggunaan sistem kabel atau wireless. Jaringan lokal nirkabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. LAN nirkabel adalah suatu jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi antara perangkat komputer dan akhirnya titik akses yang merupakan dasar dari transceiver radio dua arah yang tipikalnya bekerja dibandingkan merupakan dasar dari transceiver radio dua arah yang tipikalnya bekerja
bandwidth 2,4 GHz atau 5 GHz. Kabel jaringan komputer adalah media di mana informasi berpindah dari suatu perangkat jaringan ke satu perangkat jaringan lain. Ada beberapa jaringan kabel jaringan komputer yang bisa digunakan di dalam jaringan komputer. Yang pertama, jaringan kabel. Kinerja jaringan kabel berkinerja lebih baik daripada jaringan nirkabel. Ini karena gangguan yang lebih sedikit daripada yang biasanya dihadapi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel kinerja sebagai aturan umum, kinerja jaringan nirkabel lebih buruk dari jaringan kabel karena faktor-faktor seperti jangkauan sinyal, jumlah perangkat yang terhubung, perangkat kantor, dan fitur bangunan seperti lift dan pipa. Selanjutnya, menghitung fisikal dan finansial constraint. Yang pertama ada teori kendala. Pengertian teori kendala. Manajemen constraint atau lebih dikenal dengan theory of constraint atau bisa disingkat TOC merupakan salah satu teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. TOC adalah filosofi manajemen yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Anders Eliyahu M. Goldratt dalam bukunya The Goal pada tahun 1984. TOC kemudian berkembang menjadi salah satu faktor pentingnya dalam ilmu manajemen. Selanjutnya yang kedua ada tujuan teori kendala. Tujuan teori kendala atau theory of constraint untuk dapat mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal, sehingga teori ini dalam kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. Yang ketiga, konsep dasar teori kendala. Yang pertama adalah manajemen fokus pada 3 ukuran kinerja perusahaan. Ada 3 ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama, throughput adalah tingkat kemajuan perusahaan menghasilkan uang melalui pemasaran. Yang kedua, persediaan adalah biaya perusahaan untuk mengkonversi bahan baku menjadi throughput melalui proses produksi. Yang ketiga, biaya operasional, semua biaya yang harus dikeluarkan untuk mengubah inventaris menjadi throughput. Yang kedua, mengurangi persediaan untuk produk yang lebih baik adalah manajer yang menginginkan produk berkualitas lebih baik tidak boleh menghasilkan terlalu banyak produk lama. Selanjutnya, tujuannya ialah untuk dapat mengatasi hambatan produk lama yang ternyata buruk sehingga tidak dijual di pasaran. Dengan mengurangi inventarisnya, produksi produk baru dapat segera dilempar ke pasar untuk minimalkan pesaing yang mengeluarkan produk serupa. Ketiga, harga lebih rendah dengan menurunkan biaya operasi adalah melalui pengurangannya biaya operasi dan investasi. Margin setiap produk akan meningkat per unit yang menghasilkan harga yang fleksibel. Harga rendah dapat terjadi jika kondisi persaingan tidak memangkas harga. Ini dapat mencapai dengan persediaan rendah sehingga dapat mengurangi investasi, biaya penyimpangan, dan biaya operasi. Yang keempat, respon yang lebih kompetitif adalah alat persaingan penting dalam bisnis adalah ketika perusahaan dapat mengirim produk tepat waktu dan mengurangi waktu tunggu untuk memproduksi barang. Jadi, manajer kendala
di sini memiliki peran untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang langsung ke distributor atau konsumen. Ini dapat dicapai dengan mengurangi persediaan karena memungkinkan waktu tunggu aktual yang dapat diamati lebih akurat dan dapat memenuhi pesanan. Yang keempat, ada tahapan dasar teori kendala. Adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh perusahaan, baik kendala yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar. Memperbaiki kendala tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada, melakukan peninjauan kembali apakah sudah ada keselarasan atau sebagainya. Melakukan proses perbaikan yang berkelanjutan. Mengevaluasi segala kendala yang ada. Yang kelima, ada jenis-jenis teori kendala. Yang ke-1, internal constraint merupakan suatu kendala yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya saja keterbatasan jam kerja pegawai atau keterbatasan mesin produksi sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil produksi semaksimal mungkin. Yang kedua, external constraint. External constraint yakni salah satu kendala perusahaan yang berasal dari luar. Misalnya keterbatasan supplier atau kualitas bahan baku yang kurang baik sehingga dapat menurunkan minat konsumen. Yang keenam, ada faktor teori kendala atau theory of constraint dalam perusahaan. Yang pertama, ada resource constraint atau yang sering disebut dengan kendala sumber daya, meliputi batasan pada kemampuan faktor input seperti bahan baku, jam mesin, dan jam kerja karyawan. Yang kedua adalah market resource constraint, juga dapat disebut sebagai kendala pasar di mana sering terdapat tingkat minimal dan maksimal hasil penjualan produk perusahaan selama periode perencanaan. Yang ketiga, balanced constraint, yakni sebuah kendala yang berasal dari faktor keseimbangan perusahaan yang dapat didefinisikan sebagai produksi selama siklusnya. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada kesalahan dalam penyampaian kata. Mohon dimaafkan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.